Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyina was-siddiqina was-syuhada'i was-sholihin wa hasuna ulaika rafiqa. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu idza laqitum fi'atan fasbutu wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Wa atiullaha wa rasulahu wa la tanaza'u fatabsalu wa tadhabari hukum wasbiru innallaha ma'as sabirin. Al-ayat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahabbul a'mal ilallah adwamuha wa in qala. Al-hadis. Jamaah kajian asabik yang saya hormati dan Allah muliakan, alhamdulillah berkat sifat kudrat dan iradatnya Allah, kita masih diberikan berbagai bentuk kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama nikmat iman, Islam, nikmat sehat, nikmat melaksanakan ketaatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu hari ini ibadah saum di bulan Ramadan. Mudah-mudahan ibadah kita dari awal sampai hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mudah-mudahan menjadikan satu wasilah Allah mengampuni terhadap setiap dosa-dosa yang kita lakukan. Sahabat kajian asabik yang saya hormati dan Allah muliakan, di kajian hari ini saya akan mencoba membahas tentang ciri-ciri orang yang mendapatkan kemenangan dengan ibadah saum dan Lailatul Qadar. Begitu jelas bagaimana di dalam Al-Quran tentang Allah menjelaskan keutamaan ibadah di bulan Ramadan yang bertepatan dengan malam Lailatul Qadar, sampai Allah menyebutkan khairun min alfisah, lebih utama ketimbang 1000 bulan. Sahabat kajian asabik yang saya hormati dan saya akan mencoba hari ini, bagaimana sih orang yang mendapatkan kemenangan lewat Lailatul Qadar, atau lebih umumnya orang yang mendapatkan kemenangan 1 bulan dengan tarbiyah Allah di bulan Ramadan ini. Coba dibuka dulu ayat Qur'annya, ya, dibuka dulu Al-Qur'annya, surat Al-Anfal surat ke-8, surat ke-8 di ayat ke-40, 45 dan 46. Ya.
ayat 45 dan 46. Nanti bisa ditelaah di rumahnya masing-masing, dan mudah-mudahan menjadikan satu alat muhasabah bagi kita semua. Apakah kita layak mendapatkan sebagai seorang pemenang di hadapan Allah Subhanahu wa taala, atau sebaliknya justru kita yang termasuk orang yang kalah, tidak mendapatkan keutamaan khairun min alfi syahrin, lebih utama ketimbang 1000 bulan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'atan pasbutu wadkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza laqitum, di mana-mana bertemu fi'atan dengan sekelompok musuh, pasbutu maka berteguh hatilah, wadkurullah dan perbanyaklah mengingat Allah, kasiron dengan sebanyak-banyaknya, la'allakum tuflihun, maka mereka akan mendapatkan kebahagiaan. Jadi kalau makna la'allakum itu mudah-mudahan, itu bahasa kita, bahasa makhluk. Tapi la'allakum bahasa Allah itu pasti ya. Lamun urang mah mudah-mudahan we abdi tiasa angkat, mudah-mudahan abdi dipaparinan kesehatan. Mungkin bisa iya bisa terlaksana atau bisa tidak. Tapi kalau mudah-mudahan la'allakum di sini adalah sesuatu hal yang pasti. Jikalau kita ada syarat-syarat menuju kemenangan dengan Lailatul Qadar yang Allah berikan. Sahabat kajian As-Sabiq rahimakumullah, apa saja sih orang-orang yang akan diberikan kemenangan oleh Allah dengan Lailatul Qadar itu, atau dengan Ramadan sebulan lamanya? Di awal ayat, wahai orang-orang yang beriman, idza laqitum, di mana kamu bertemu. Wah, bertemu ya, dipertemukan. Wahai orang-orang yang beriman, jikalau kamu dipertemukan dengan siapa? Fi'atan, dengan sekelompok musuh. Kita tidak bisa mengukur bahwa kita sebagai orang yang diterima ibadah puasa, kita bisa diukur bahwa kita orang yang mendapatkan Lailatul Qadar, atau sebaliknya kita orang yang tidak mendapatkan apa-apa, sesuai dengan sabda Rasulullah, rubba shaimin laisa min siyami illa zuwal as. Tidak, saum mereka dari kebanyakan saum mereka hanyalah mendapatkan haus dan dahaga saja, tidak mendapatkan apa-apa. Lailatul Qadarnya tidak apa-apa, lewat puasanya pun tidak mendapatkan apa-apa. Kenapa? Sebab tidak ada satu syarat yang ditempuh. Saya sering mengatakan bahwa diterima dan tidak diterima ibadah seseorang bukan dalam waktu pelaksanaan ibadahnya saja, tapi bisa diciri, bisa dilihat dari setelah melaksanakan ibadahnya. Sahabat kajian As-Sabiq, apakah saum kita diterima? Bukan bulan Ramadan ini kita bisa merasakannya. Salat kita bisa diterima bukan waktu sholatnya saja, tapi setelah sholatnya. Termasuk di bulan Ramadan kita mendapatkan orang yang mendapatkan Lailatul Qadar, atau sebaliknya orang yang tidak mendapatkan Lailatul Qadar. Maka bukan waktu ganjilnya yang kita bisa rasakan, tapi setelah melaksanakan, setelah Lailatul Qadar kita lewati, maka ada ciri-ciri tahapan-tahapan yang jelas. Mana di antaranya ini? Idza laqitum fi'atan. Kalau sekarang bisa tilawah Quran, bisa tahajud, bisa sholat sunat, bisa dengan ibadah-ibadah, bisa sedekah dan sebagainya, mungkin tak aneh kalau semua jemaah dimanapun, khususnya kajian As-Sabiq, kita banyak bersedekah, kita bisa banyak tilawah, kita bisa tahajud dan sebagainya. Di bulan Ramadan itu musimnya ya. Yang sedekah banyak,
yang tilawah pun banyak, yang melaksanakan sholat malam itu juga banyak, yang tadarus Al-Quran banyak. Itu hampir yang tidak pernah baca Quran pun selama hidupnya, mungkin dalam bulan Ramadan dia memaksakan untuk baca Quran, dia memaksakan untuk buka Quran. Tapi Allah memberikan sebuah ujian, faida idalakitum biatan, di mana Allah pertemukan kembali dengan sekelompok musuh. Kita sering mendengar di bulan Ramadan, setan diikat, setan dirantai, setan diborogol, setan dipenjara oleh Allah. Maka tidak heran, maka tidak aneh jikalau banyak orang yang mengadak-adak daraik ibadah ke Allah, daraik sholat, daraik ngaji, karena musim. Ya. Kan kadang-kadang diurang menjadi musiman. Kalau di kampung-kampung beri ngaji muludan karena usum muludan, ngaji rajaban, usum rajaban. Ya. Kadang-kadang rajaban eureun jeung muludan eureun. Masjid penuh di bulan Ramadan, wah rame dan sebagainya. Setelah Ramadan masjid kosong lagi. Jangankan untuk dilarang untuk sholat taraweh, tidak dilarang pun mereka sudah menghindar dari masjid. Dari Quran pun menghindar. Coba dalam Quran surat Al-Furqan, Allah Rasul sampai memohon kepada Allah, wa qala Rasul ya Rabbi inna qaumi takhadu hadal Qur'ana mahjura. Wa qala Rasul, dan berkatalah Rasul, ya Rabb, wahai Tuhanku, inna qaumi, sesungguhnya kaumku, ittakhadu, telah menjadikan hadal Qur'an, karena ia Qur'an teh mahjura, sesuatu yang diacuhkan. Dari bacaannya, dari pelaksanaan Al-Qur'annya itu banyak. Mungkin hari ini banyak orang yang hatam 2-3 hatam Al-Quran. Tapi kita lihat setelah bulan Ramadan, apakah kita masih mencintai Quran? Kita masih mencintai ibadah kepada Allah? Atau sebaliknya kita meninggalkan? Maka konsep orang yang mendapatkan kemenangan Lailatul Qadar, kemenangan bulan Ramadan itu, yang pertama adalah pasbutu. Apa itu pasbutu? Keteguhan, berteguh hati. Kata lain adalah al-istiqomatu ala thoriqil haq. Orang yang mendapatkan Lailatul Qadar itu adalah al-istiqomatu ala thoriqil haq. Orang yang istiqomah di jalan kebenaran. Kenapa? Sebab orang yang rugi dunia akhirat itu bukan orang yang tidak pernah berpuasa, bukan orang yang tidak pernah beribadah kepada Allah, tapi mereka beribadahnya kepada Allah mengikuti situasi dan kondisinya. Coba nanti oleh kajian As-Sabiq dibaca ya, Quran surat Al-Hajj surat 22 ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa minan nasi may yattakhidu min dunillahi andada yuhibbunahum kahub. Wa minan nasi may, mohon maaf. Wa minan nasi may ya'budullaha ala harfin. Fa in asabahu khairun itma'an nabi wa in asabahu fitnah in qalaba ala wajhihi khasirad dunya wal akhirah zalika huwal husranul mubin. Wa minan nasi, dan di antara manusia, man ayat jelema ya'budu, beribadah kepada Allah, ala harfin, bagaikan di ujung tepi. Allah menggambarkan ada sebagian manusia yang beribadah kepada Allah itu seperti di ujung tepi, di ujung jungkrang. Kalau digambarkan seperti ada orang yang berdiri di satu apartemen yang begitu tinggi, dan mereka berdiri di pinggir di atas apartemen itu. Ketebak angin pun sedikit, mereka jatuh. Nah, Allah menggambarkan orang yang tidak mendapatkan Lailatul Qadar itu seperti jalma-jalma, seperti orang-orang yang beribadah bagaikan di ujung tepi, sangat mengkhawatirkan. Bagaimana gambaran Allah? Fa in asabahu khairun itma'an nabi, dan dikala ditiba kepada mereka ketenangan, kenikmatan hidup, kesehatan, keberkahan rizki, suami sehat, naik jabatan dan sebagainya, mereka begitu tenang. Mereka bisa baca Quran karena banyak orang yang
membaca Al-Quran, mereka berangkat ke masjid karena banyak orang yang ke masjid. Mereka begitu adem dan tenang. Khairunit ma'an Nabi, karena Allah memberikan berbagai bentuk kebaikan kepada mereka. Mereka merasa nyaman dalam beribadah kepada Allah. Tapi Allah, wa in asobahu fitnah, dan jikalau ditiba kepada mereka sebuah ujian, nah iya, ujian, sakit, kebangkrutan, ya. Kadang-kadang orang dengan sukses begitu dekat dengan Allah, tapi dengan waktu bangkrut dia musyrik kepada Allah, mencari Tuhan selain Allah. Neangan panyalindungan diri salian ti Allah, loba pun tapenta kasalian ti Allah. Kenapa? Datang ujian kebangkrutan kepada dirinya. Wa in asobahu fitnah inqalaba ala wajhi, mereka kembali ke belakang. Khasirad dunya wal akhirah, itulah kerugian dunia dan akhirat. Dalika huwal husranul mubin, itulah kerugian yang nyata. Sahabat kajian As-Sabiq yang saya hormati dan Allah muliakan, nauzubillah min dzalik. Kalau kita justru termasuk orang-orang yang tidak menang, di 10 hari terakhir pun kita sudah melihat, kelihatan sahur kita mulai malas, tahajud kita mulai malas, tadarus kita mulai malas, ibadah kita mulai malas. Beda dengan awal-awal. Jadi kalau kita tidak pas butuh, tidak ada keteguhan, kata lain adalah al-istiqomatu ala thoriqil haq, maka kita sudah dikatakan bahwa kita adalah orang yang kalah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin nanti oleh sahabat kajian As-Sabiq bisa dilihat ya dalam Quran surat Fussilat surat ke-41 di ayat 30 dan 31, bahkan sampai 32. Surat Fussilat surat 41 ayat 31 dan 32. As-Sabiq yang saya hormati dan Allah muliakan, bagaimana penghargaan Allah kepada orang yang pemenang dengan Lailatul Qadar yang Allah berikan, dengan Ramadan yang Allah berikan selama 1 bulan lamanya. Kalau tadi satu al-istiqomatu ala thoriqillah, mana orang yang istiqomah itu hadiah dari Allah. Innalladzina qalu rabbunallahu summastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wala tahzanu wa absiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum bil hayatid dunya wa fil akhirah walakum biha ma tastahi anfusukum walakum biha ma tad'un nuzulam min ghafurir rahim. Innal ladina qalu, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabbunallah, Tuhanku adalah Allah, summastaqamu, kemudian mereka istiqomah, tatanazzala alaihimul malaikah, subhanallah, maka Allah mutus kepada mereka al-malaikah. Allah menurunkan kepada orang-orang yang istiqomah adalah malaikat. Allah takhafu, janganlah kamu takut, wala tahzanu, janganlah kamu bersedih hati, wa absiru bil jannah, Allah akan memberikan kabar gembira dengan surga, allati kuntum tu'adun, yang pernah Allah janjikan. Begitu indah Allah memberikan satu penghargaan kepada siapa? Orang yang pas butuh, al istiqomatu ala thoriqil haq. Kita diberikan berbagai ujian, kita ditimpa apapun, jangan sedih, jangan takut, dan jangan sedih. Allah akan mengganti dengan surga yang pernah Allah janjikan. Bukan cuma itu, nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah walakum biha ma tastahi walakum biha ma tastahi anfusukum walakum biha ma tad'un nahnu, kata Allah, nahnu awliya'ukum, bahwa aku awliya'ukum akan menjadi pelindung-pelindung kalian, penolong-penolong kalian, pembantu-pembantu kalian. Nahnu awliya'ukum, kata Allah, akulah yang akan melindungi kalian dari berbagai bentuk permasalahan kehidupan dunia dan akhirat. Nahnu awliya'ukum. Bagaimana jaminan Allah? Akulah yang akan menjadikan pelindung, penolong, pembantu kalian.
fil hayati dunya, di kehidupan akhirat, wa fil akhirati, dan di kehidupan akhirat, walakum, dan bagi mereka, fiha, di dalam surga itu, ma tastahi anfusukum, apa yang kamu inginkan, walakum fiha ma tadud, dan apa yang pernah Allah janjikan kepada kalian. Sahabat kajian As-Sabiq rahimahullah, bagaimana begitu indah penawaran Allah. Satu, Allah sebagai penolong, pembantu, pelindung kalian dari berbagai bentuk permasalahan di dalam kehidupan dunia dan akhirat. Bahkan di ayat ini, nuzulam min ghafurur rahim, sebagai medali, sebagai piala, nujulan sebagai medali penghargaan, tisaha min ghafurur rahim, tidak anu maha ghafur dan maha rahim. Sesuai janji Ramadan, man shoma ramadana imanan wa ihtisaban ghufirallahu ma taqaddama min danbi. Barang siapa orang berpuasa karena iman dan karena Allah, Allah akan menghapusnya dari dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Sahabat kajian As-Sabiq rahimakumullah, maka yuk kita muhasabah. Apa kita sebagai seorang pemenang? Awal kita lihat dari mulai sekarang sampai Ramadan yang akan datang, kita sebagai pemenang. Kita adalah orang yang termasuk al-istiqomatu ala thoriqil haq, orang yang istiqomah di jalan sebuah kebenaran. Itu salah satu ciri yang dimenangkan oleh Allah dengan Lailatul Qadar. Yang kedua, siapa orang yang mendapatkan kemenangan dari Lailatul Qadar itu? Wadkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Wadkurullah. Maka mengingat Allah lah, berzikirlah kepada Allah. Berzikir. Di sini wadkurullah. Perbanyaklah mengingat Allah, perbanyaklah berzikir kepada Allah. Berapa jumlahnya? Allah tidak menghitung jumlah. Kasiro. Coba. Perbanyaklah mengingat Allah, kasiro, dengan sebanyak-banyaknya. Artinya ala kulli hal, dalam setiap aktivitas diri kita tidak pernah lupa terhadap Allah. Kita makan, minum, tidur, dan segala bentuk aktivitas di kantor, di luar kantor, di pasar, di warung, dimanapun. Wadkurullaha katsira. Jadikan setiap aktivitas diri bernilai zikir kepada Allah. Kata lain dalam kitab Tauhid yang disebut dengan wadkurullaha katsira, orang yang banyak mengingat Allah itu dalam artian bukan hanya bilisan, bukan subhanallah, Allahu akbar, la ilaha illallah, subhanallah, bukan itu saja. Tapi dalam tafsir diingatkan yang disebut dengan wadkurullaha katsira, perbanyaklah mengingat Allah dengan sebanyak-banyaknya, dalam artian ta'kidul qalbi bi ahkami hukmillah, bi ahkami syariah, bi ahkami hukmillah. Ta'kidul qalbi, orang-orang yang merasa keterikatan, wadkurullah hati, ta'kidul qalbi, yang merasa keterikatan dirinya, keterikatan hatinya dengan hukum Allah. Jikalau kita membaca Allahu Akbar, Subhanallah, walhamdulillah, tapi kita dalam keadaan maksiat kepada Allah, itu bukan dzikir, itu pelecehan terhadap Allah. Maka banyak kan bagaimana orang banyak menyebut astagfirullah tapi diri dengan dalam keadaan musyrik kepada Allah, dalam keadaan kafir kepada Allah. Kita mengucapkan subhanallah tapi hati kita dalam maksiat. Kita mengucapkan takbir Allahu Akbar tapi kita sedang merendahkan Allah, sedang menginjak-injak aturan Allah. Bagaimana ancaman Allah dalam Quran surat As-Saff? Kaburo maktan indallah ang taqulu ma la taf'alun. Kaburo, amat besar. Kaburo, maktan, dosanya. Allah sangat murka, Allah sangat benci kepada orang yang banyak menyebut Allah, berzikir kepada Allah. Kaburo maktan indallah ang taqulu ma la taf'alun. Apa yang kamu ucapkan tapi kamu tidak melakukannya.
Kita mengagungkan Allah, membaca takbir, tapi kita menghina Allah. Kita bersolawat, tapi kita tidak terikat dengan contoh Rasulullah. Ya. Kita mengucapkan subhanallah, tapi hati kita musyrik. Begitu kotor hati kita. Kemusyrikan, keingkaran, suudon, ghibah, dan seterusnya. Itu adalah sedang menghinakan Allah. Maka kenapa? Tadi yang disebut dengan wadkurullah kasiro bukan dikir bilisan saja, tapi yang kita harus utamakan adalah ta'kidul qalbi bi ahkami hukmillah, keterikatan diri kita dengan hukum-hukum Allah. Sahabat kajian As-Sabiq, yuk kita muhasabah, sebelum ajal kita dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum batas kita diberhentikan oleh Allah. Akankah kita sebagai seorang pemenang dengan suguhan dari Allah, atau sebaliknya orang yang dikalahkan dengan perasaan dan nafsu yang ada di dalam diri kita? Kenapa di ayat ini la'allakum tuflihun? Mereka adalah orang yang akan mendapatkan kebahagiaan, kemenangan yang hakiki dengan Ramadan dan Lailatul Qadar yang Allah berikan. Sahabat kajian As-Sabiq rahimakumullah. Yang ketiga, siapa sih orang yang akan mendapatkan kemenangan oleh Allah? Yang ketiga, cirinya adalah wa atiullaha wa rasulahu. Wa atiullaha, dan orang-orang yang terus taat kepada Allah, wa rasulahu, dan rasul-rasulnya Allah. Nah tadi, jadi ketaatannya itu bukan di bulan Ramadan. Kadang-kadang banyak orang merasa dekat dengan Allah di bulan Ramadan. Kita merasa dekat waktu sholat, kita merasa dekat waktu baca Quran. Tapi keluar dari Ramadan, kita rusak. Keluar dari masjid, kita rusak kembali. Keluar dari majelis taklim, kita rusak kembali. Maka kenapa? Wa atiullaha wa rasulah. Ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Saya sering mengatakan, hayatuna kulluha ibadatun. Jadikan setiap kehidupan itu bernilai ibadah di hadapan Allah. Hayatuna kulluha ibadatun. Coba, sebab semua aktivitas itu bernilai ibadah di dalam Islam. Saya mengatakan, kita harus berbangga diri, kita harus jadi orang yang paling bangga. Wa qala innani minal muslimin, aku bangga menjadi orang yang muslim. Sebagai seorang muslim, sebagai seorang muslimah, sebagai seorang mukmin. Kenapa? Sebab semua tata aturan, semua aturan, subhanallah, dari mulai kita bangun sampai tidur kembali, tidak terlepas dari bagaimana Allah mengatur kita supaya kita mendapatkan amal soleh. Bagaimana kita berhubungan dengan Allah, berhubungan dengan manusia, bagaimana kita nikah, dagang, dan seterusnya. Islam bukan hanya berbicara sholat dan puasa, tapi Islam pun berbicara berbagai permasalahan hidup. Bahkan bukan di dunia saja, termasuk kehidupan di akhirat yang abadi, yang kehidupan yang sesungguhnya. Kenapa kita tidak merasa jadi bangga menjadi seorang muslim? Kita terus merasa terhina, muslim itu sebagai terpojokan. Bahkan banyak hari ini mengatakan justru dengan muslimah orang yang tidak akan maju. Mayoritas muslim justru susah untuk maju. Islam, al-Islam ya'lu wa la yu'la. Islam itu tinggi dan tidak akan yang mampu meninggikan selain Islam. Kenapa kita merasa minder jadi muslim? Justru dengan Islam Allah akan memberikan berbagai bentuk keberkahan dan kemuliaan hidup kita. Sahabat kajian As-Sabiq yang saya hormati dan Allah muliakan, mungkin hari ini kita bisa merasakan bagaimana muslim seolah-olah muslim itu tidak ada hargaan, muslim itu hina, muslim teh kuper, muslim teh tidak ada apa-apanya. Pada subhanallah, bagaimana kekuatan Islam. Lihat sejarah, ya, dari mulai Nabi Adam alaihissalam sampai umat kanjeng Nabi Muhammad, bagaimana kehebatan seorang muslim. Ekonom Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan. Bagaimana kehebatan arsitek Nabi siapa? Nabi Sulaiman alaihissalam. Ya. Dan bagaimana kehebatan Ibnu Sina itu dari muslim semuanya. Semua ilmu awalnya itu dari Al-Quran. Al-Quran sumber dari segala sumber ilmu.
Sahabat kajian As-Sabiq yang hormati. Wa atiullah wa rasul, orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Itu poin ketiga, orang yang diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, wala tanaja'u fatafsalu wa tadhabari hukum. Wala tanaja'u, dan janganlah kamu berselisih. Fatafsalu, maka akan menghilangkan kekuatan, wa tadhabari hukum. Apa artinya? Poin keempat, orang yang diberikan kemenangan oleh Allah dengan Lailatul Qadar, orang yang menghindari dari perselisihan dan perpecahan. Sahabat kajian As-Sabiq yang saya hormati, jangan harap kita mendapatkan orang yang menang di hadapan Allah. Ternyata setelah Ramadan, wah, pertengkaran begitu hebat. Mungkin ibu di bulan Ramadan begitu sabar menghadapi suami, karena baju lebaran belum dibelikan, ya, kue belum beli, belum bikin dan sebagainya karena kondisi ekonomi. Ditahan. Cek ibu teh Gusti lamun lain bulan Ramadan da geus diciwir tah salah kita geus jijiwir ngan kagok we puasa engke satinggal ke bulan Syawal. Nah, jangan seperti itu. Ya. Kadang-kadang kita menunggu ada tetangga yang ngajak berantem, ngajak pasea. Cek ibu teh tong ayeuna ngajak pasea mah kagok keur puasa bisi batal engke we dagoan Syawal urang pasea mah. Nah, bukan seperti itu. Di bulan Syawal itu bukan untuk ajang bebas-bebasan. Tapi kata Allah, wala tanajau fatafsalu wa tadhab, tinggalkan perselisihan. Bagaimana umat Islam hari ini? Banyak faktor adu domba yang begitu hebatnya. Kenapa hari ini bukan Islam itu subhanallah, ya. Doa Rasulullah, nalika tidak akan terjadi umatku yang sangat istimewa itu terjadi kelaparan, tapi yang tidak diijabah oleh Allah tentang perpecahan. Banyak beda usoli pasea, ya. Yang satu pakai usoli, yang lain tidak pasea, yang satu pakai kunut, yang satu tidak, yang satu gini cara. Sekarang itu sudah tidak zamannya lagi kita untuk memperdebatkan furu'iyah, ya, yang bukan prinsip. Ada yang 11, ada yang 23, ada yang 23 dalam salat tarawih pasea, tapi kan kata patanya suaminya 23, istrinya 11. Tapi kan sabulan Ramadan tuh patanya acan lebar bu ya. Adi jeung lanceuk tatangga jeung tatangga teu daek akur. Beda tarawih. Nu akhirna kadangu we kudu tarawih tuh. Ceuk nu 11 salah tarawih teh, nu 2 3 salah. Mending urang nu alus mah nu tarawih. Dan nu 11 moal ditarima, nu 2 3 ge ceuk sawareh moal ditarima. Tah nu bakal ka surga mah nu teu tarawih. Nah, akhirnya bakal seperti itu. Jangan kita sampai terjadi di kajian As-Sabiq karena perdebatan seperti itu menjadikan taparuk, menjadi perpecahan. Sangat rugi sekali. Itu bukan prinsip. Sok kalau memang itu ada dalilnya maupun dari hadis dari Rasulullah atau ada pendapat ulama, silakan, sepanjang tidak menyalahi yang lebih jauh. Artinya kita ambil persamaannya, kita perbedaannya, anggap satu inilah adalah rahmat Allah, karunia Allah. Al-ihtilafu rahmat, perbedaan itu merupakan kasih sayang Allah. Wal furqatu azab, perpecahanlah yang akan mengundang murka Allah Subhanahu wa taala. Maka kenapa orang yang mendapatkan Lailatul Qadar, orang yang meninggalkan perselisihan dan perpecahan. Terakhir, sahabat kajian As-Sabiq, wasbiru innallaha ma'as sabirin. Sabar. Orang yang akan mendapatkan Lailatul Qadar itu adalah orang yang mempunyai kesabaran tingkat tinggi. Ya. Gimana orang yang sabar? Bukan diam, tapi orang yang sabar terus berikhtiar dan bergerak mencari berbagai bentuk solusi. Dalam keadaan sulit ini solusinya, terus mencari solusi dengan berbagai bentuk solusi. Itulah orang yang sabar. Kita salah mengartikan bahwa sabar itu adalah diam. Bukan. Sabar itu adalah berijtihad, berinovasi. Terus bagaimana dakwah, berhentikan di masjid talim, coba terus berinovasi. Itulah orang yang sabar. Salah, sabar itu diam, tapi berinovasi, beristiad dan terus bersungguh-sungguh mencari solusi yang terbaik untuk mendapatkan naungan ridho Allah Subhanahu wa taala. Kajian As-Sabiq yang saya hormati, mungkin itulah ciri-ciri orang yang mendapatkan kemenangan lewat Lailatul Qadar. Mudah-mudahan kita semua adalah orang-orang yang pemenang di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan ciri-ciri yang jelas.
Satu adalah ciri orang yang mendapatkan kemenangan itu orang yang istiqomah dalam jalan hak, al istiqomatu ala thoriqil haq. Yang kedua, orang yang banyak mengingat Allah dengan sebanyak-banyaknya. Kata lain adalah orang yang merasa keterikatan dengan aturan Allah. Yang ketiga, wa atiullaha wa rasulah, dan orang yang terus taat kepada Allah dan Rasulnya. Dan yang keempat adalah orang-orang yang meninggalkan perpecahan, perselisihan dan perbedaan. Yang terakhir, orang yang sabar. Kata lain sabar adalah orang yang terus berinovasi, mencari solusi dari berbagai bentuk permasalahan. Itulah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diistiqomahkan, dimampukan oleh Allah untuk menjemput kemenangan yang sesungguhnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hazaitana wa hab lana min ladzunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasula faktubna ma'asy syahidin. Rabbana afrigh alaina sabra wa sabbit aqdamana fansurna 'alal qaumil kafirin fansurna 'alal qaumiz zalimin fansurna 'alal qaumil munafiqin fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana dolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Nasrun minallah wa fatun qarib ihdinas siratal mustaqim wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.